warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Agustin dengan NIM 0448029332 dari Prodi Sistem Informasi Semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tugas. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan konfigurasi VPN site-to-site menggunakan IPsec di Cisco Packet Tracer sesuai dengan pedoman praktikum. Berikut ini adalah topologi jaringan yang digunakan. PCO terhubung ke router R1 di sisi kiri, router R3 di sisi kanan terhubung ke PC1. Kedua router dihubungkan melalui router R2 sebagai jaringan public atau WAN. Jaringan private di sisi kiri memiliki alamat 192.198.10.0 per /24 dan jaringan private di sisi kanan memiliki alamat 192.168.20.0/24, sedangkan jaringan antar router menggunakan 172.16.x.x sebagai jalur publik. Yang kedua adalah tahap persiapan. Sebelum memulai konfigurasi, berikut ini adalah persiapannya. Pertama, pastikan Cisco Packet Tracer sudah terinstall. Buka file IPsec site-to-site.pkt. Pastikan semua koneksi antar perangkat berwarna hijau. Periksa alamat IP R1 LAN 192.168.10.1, R3 LAN 192.168.20.1, R1 serial ke R2 172.16.10.1, R3 serial ke R2 172.16.20.2. Lakukan ping dari PC0 ke PC1 untuk memastikan jaringan aktif. Lalu jika ping berhasil, berarti topologi sudah benar dan siap dikonfigurasikan. Selanjutnya adalah ke tahap pelaksanaan konfigurasi IPsec pada router S1 dan R3 untuk membentuk koneksi VPN site-to-site. Langkah pertama, kita aktifkan fitur keamanan pada router. Di router R1 license boot module C2900 Technology Packet Security K9, lalu N, lalu copy running config startup config reload. Setelah router reboot, ketik perintah untuk menyatakan bahwa fitur keamanan sudah aktif, yaitu R1 show version. Terus pada bagian teknologi package information tertulis security K9 dengan status activated. Lakukan hal yang sama di router 3. Lalu menentukan interesting traffic. Kita buat ACL untuk menentukan traffic yang akan melewati tunnel VPN. Dalam hal ini traffic antara jaringan private 192.168.10.0 dan 192.168.20.0. Pada R1 config access list 110 permit IP 192.168.0.0.0.0.25 seperti ini yang ditulis. Lalu pada R3 juga lalu ada R3 config access list 110 permit. ACL ini berfungsi sebagai pemicu pembentukan jalur VPN. Lalu konfigurasi ISEC MP Pass1. Langkah berikutnya kita mengatur kebijakan fase 1, yaitu tahap pembentukan keamanan di awal. R1 itu ada crypto ISEC MP policy 10, lalu ada tulis perintahnya, lalu ada authentication pre-share, ada group 2, lalu exit. Lalu ada Cisco address-nya berapa ditulis di situ. Lalu di R3 itu melakukan hal yang sama. Di bagian ini menentukan algoritma enkripsi, autentikasi, dan kunci bersama atau pre-share key yang sama di kedua router. Langkah keempat yaitu konfigurasi ISEC MP Pass2. Di R1-nya seperti yang saya tuliskan ada crypto IPsec transform set VPN set ISP strip 3 des ISP strip SHA strip HMAC
Lalu di router 3 juga dilakukan yang sama. Tahap ini menghubungkan kedua router dengan cryptomap agar setiap paket dari jaringan private dikirim secara terenkripsi. Lalu ada verifikasi, kita uji konektivitasnya apakah sudah berfungsi VPN-nya. Jika reply diterima berarti tunnel VPN telah aktif. Yang kedua, verifikasi status IPsec. Dari hasil perintah ini terlihat adanya encapsulation atau paket terenkripsi dan decapsulations atau paket terdeskripsi, menandakan koneksi IPsec site to site telah berhasil. Demikian hasil praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita telah berhasil membuat komunikasi antar dua jaringan yang aman melalui jalur publik menggunakan teknologi enkripsi IPsec. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.